Ya terutama misalnya kita juga menerima aduan dari konsumen bila mana konsumen merasa dirugikan dari proses transaksi gitu ya, jual beli produk atau mungkin juga jasa. Kita ada memiliki fungsi untuk menerima pengaduan, kemudian juga survei kebutuhan pasar, melakukan pengkajian gitu ya terhadap aturan-aturan yang ada, melakukan juga mungkin analisis terhadap aturan-aturan yang akan diberlakukan, mendorong LPKSM gitu ya. Kita masyarakat Indonesia memang perilaku konsumen Indonesia itu agak nerimo gitu ya, legowo gitu ya. Kita harapkan bahwa BPKN mendorong tumbuhnya kesadaran konsumen Indonesia agar lebih kritis sehingga kita menjadi konsumen yang berdaya. Halo Someton Unram, selamat datang di Unram Podcast. Pada siang hari ini kita akan memperbincangkan tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia dan telah hadir di studio Bapak Heru Sutadi. Beliau adalah Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi dan Ibu Luciana Dwiyanti, SHMKN, anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi. Selamat datang, apa kabar Bapak dan Ibu? Sehat Pak. Alhamdulillah. Sehat selalu. Sehat Pak. Ini sudah berapa kali datang ke Unram ini Pak? Ya, Ibu. kebetulan saya yang kedua ini. Ibu Luciana sudah ke Ini kali pertama Pak. kali pertama. Sejak saya dulu lulus tahun 2006. Oh berarti asli orang Unram tapi berkiprah di luar ya Ibu Luciana? Iya, alhamdulillah kembali lagi ke Unram. Tapi tetap kami sebagai warga Unram mengucapkan selamat datang Ya. di Universitas Mataram Terima tercinta. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kita akan memperbincangkan beberapa hal yang menurut saya penting untuk kita ketahui bersama dan bisa mengedukasi publik tentang sebenarnya apa itu Badan Perlindungan Konsumen Nasional itu, Pak. Mungkin saya mulai dari Pak Heru dulu. Ya, jadi memang Badan Perlindungan Konsumen ini ada dalam Undang-Undang 8 tahun 1999. Jadi memang sudah 25 tahun ini undang-undang ini berdiri dan memang juga menjadi tugas kita adalah bagaimana kita juga memberikan sosialisasi, edukasi tidak hanya BPKN ya, tapi juga apa yang bisa kita perbuat untuk makin meningkatkan indeks keberdayaan konsumen makin berdaya gitu ya. Kalau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tersebut, BPKN ini merupakan lembaga non struktural, menjadi bagian dari pemerintah gitu ya, yang memang memiliki tugas adalah memberikan saran dan juga pertimbangan pada pemerintah mengenai perlindungan konsumen di Indonesia. Jadi memang kita memiliki tugas yang sebenarnya cukup berat, sehingga mau tidak mau ya kita juga harus menggandeng semua stakeholders untuk bagaimana kita bisa menjalankan tugas di BPKN. Dari tugas memberikan saran dan rekomendasi pada pemerintah ini sebenarnya juga dijabarkan dalam beberapa fungsi lainnya gitu ya. Ya terutama misalnya kita juga menerima aduan dari konsumen bila mana konsumen merasa dirugikan dari proses transaksi gitu ya, jual beli produk atau mungkin juga jasa. Kemudian kita juga melakukan survei kebutuhan konsumen. Misalnya ini menjelang hari raya gitu kan, kadang-kadang ada produk-produk yang tiba-tiba naik apa gitu. Ini juga menjadi concern kita agar apa? Agar misalnya konsumen mendapatkan layanan yang memang juga ya walaupun naik dapat terkontrol gitu ya. Karena kan misalnya hari raya kan merupakan hari yang umat Islam memperingati gitu, masuk hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian juga misalnya tahun baru. Karena juga akan menyangkut misalnya transportasi juga akan sangat dahsyat ya jumlah yang diangkut dalam satu penerbangan segala macam. Kita juga melakukan penelitian dan pengkajian aturan-aturan yang ada, apakah dia memiliki perbedaan dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau tidak gitu ya. Kemudian juga ya begitu banyak fungsi dan tugas, termasuk juga adalah kita juga mendorong yang namanya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau biasa dalam undang-undang ini kita sebut dengan LPKSM. Nah memang juga kita juga hari ini datang juga ke Universitas Mataram, selain juga memberikan sosialisasi, kemudian juga
memperkenalkan BPKN gitu, walaupun udah lama usianya. Kita juga mendorong nih mahasiswa, terutama Civitas Akademika Unram ya, untuk sama-sama kita juga bisa memberikan kontribusi sebagai misalnya LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yang kita ubah menjadi swadaya mahasiswa gitu. Karena betapapun kita merasa bahwa mahasiswa ini juga merupakan agent of change, yang ininya juga banyak, konstituennya, pertemanannya banyak, dan mereka bisa memberikan kontribusi pada masyarakat ini. Nah, ini yang mungkin dapat saya sampaikan terkait dengan BPKN, fungsi dan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang 8 tahun 1999. Baik, jadi Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini kan sebuah badan yang saya pikir cukup besar ya. Artinya kan dia lingkup kerjanya kan seluruh Indonesia. Artinya ada sebuah keanggotaan yang juga pasti cukup banyak. Nah, menurut ketentuan itu berapa saja anggota perwakilan dari setiap elemen masyarakat itu? Bisa dijelaskan Pak Heru atau mungkin juga Ibu? Ya, baik, saya coba ikut menjawab ya. Sesuai dengan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99, bahwa di situ dijelaskan di pasal 36 UU PK, BPKN ini terdiri dari unsur-unsur, 5 unsur. Jadi ada unsur tenaga ahli, kemudian ada unsur pelaku usaha, unsur konsumen yang diwakili dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, juga kemudian unsur akademisi dan juga unsur pemerintah itu ya. Jadi pemerintah ikut terlibat menjadi salah satu unsur dalam BPKN RI. Nah, periode sekarang ini kita masuk dalam periode 6, itu masa jabatan di tahun 2024 sampai dengan tahun 2027, di mana kita baru dilantik di tanggal 18 Januari 2024 lalu. Itu berdasarkan Kepres nomor 7 tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo itu pada tanggal 8 Januari 2024. Nah, saat ini kami komisioner ada 23 Pak. Itu berasal dari unsur salah satunya adalah LPKSM ada 4 orang, termasuk saya. Kemudian ada unsur pelaku usaha ada 5 orang, kemudian unsur pemerintah ada 5 orang, unsur akademisi 5 orang, dan juga unsur tenaga ahli ada 4 orang. Kira-kira demikian Pak. Jadi seluruh elemen tersebut diwakili dari masyarakat tentunya. Baik, terima kasih Bu Luciana. Berbicara tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, itu adalah sebuah badan yang diberikan otoritas oleh hukum dalam hal undang-undang yang disebutkan tadi. Tapi selain kewenangan, dia juga memiliki tugas dan tanggung jawab. Nah, mungkin Ibu Luciana atau Pak Heru bisa menjelaskan tentang apa sih sebenarnya menjadi tugas pokok dari Badan Perlindungan Konsumen itu? Ya, kalau tugas pokoknya kita memberikan saran dan rekomendasi pada pemerintah gitu. Itu yang menjadi tugas pokok kita, yang kemudian dijabarkan dalam beberapa fungsi gitu ya. Kita ada memiliki fungsi untuk menerima pengaduan, kemudian juga survei kebutuhan pasar, melakukan pengkajian gitu ya terhadap aturan-aturan yang ada, melakukan juga mungkin analisis terhadap aturan-aturan yang akan diberlakukan, mendorong LPKSM gitu ya. Dan ini di BPKN kita membagi tugas-tugas ini dalam 4 komisi. Jadi ada komisi 1 yang menyangkut penelitian dan pengembangan, komisi 2 komunikasi dan edukasi, komisi 3 itu advokasi, dan juga komisi 4 itu kerjasama dan kelembagaan. Jadi memang ini tugas yang tentunya juga cukup beragam kita lakukan gitu, karena betapapun tadi disampaikan juga anggota kita juga yang cukup beragam latar belakangnya gitu ya, sehingga tugasnya dibagi per komisi, dan tiap-tiap komisi menurut yang kita sepakati adalah ada key performance indicator juga yang harus kita capai dalam waktu misalnya setahun. Nah, kebetulan kita dari komisi edukasi dan komunikasi ya, karena pemerintah juga baru saja mengeluarkan strategi nasional perlindungan konsumen gitu ya, di mana dalam Stranas PK nomor 49 tahun 2024 ini ya kita juga harus secara aktif misalnya memberikan edukasi dan advokasi di banyak universitas di kalangan-kalangan muda, termasuk juga sebenarnya kita juga melakukan komunikasi dan edukasi juga di konsumen yang rentan gitu. Jadi konsumen rentan itu dalam pandangan kita itu ada anak-anak,
ada orang tua dan perempuan gitu ya. Itu yang menjadi biasanya menjadi target kita lah untuk ya sama-sama kita berdayakan gitu. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, maka satu kata kunci yang sangat pas itu adalah pengaduan. Pengaduan. Nah, kalau berbicara tentang pengaduan, maka karakteristik pengaduan seperti apa yang diterima oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini, Pak? Bisa dijelaskan sedikit dulu sini? Ya, baik. Bu Luciana. Oke, iya. Memang Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memayungi undang-undang lainnya yang juga berada pada lintas sektor ya. Jadi memang kita ada 11 sektor yang masuk dalam kaitan Undang Perlindungan Konsumen gitu. Termasuk juga tentang BPOM gitu ya. Terus juga jasa keuangan yang memang ada di bawahnya OJK, kemudian juga transportasi, komunikasi dan sebagainya, termasuk juga e-commerce, perumahan juga ya. Nah, memang untuk terkait dengan pengaduan dari BPKR ini kita berada pada Komisi 3 itu di bidang advokasi. Jadi kalau ada nanti konsumen masyarakat Indonesia yang ingin melakukan atau melapor pelaku usaha yang memang dianggap melanggar gitu ya, bisa langsung ke BPKN melapor di website kita ada bpkn.go.id, kemudian juga bisa di kanal 153 aplikasinya itu ada di Play Store dan juga ada di handphonenya itu iPhone itu App Store ya mungkin ya. Jadi terkait dengan pengaduan ini juga paling banyak yang diterima ini sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 beragam dan fluktuatif juga dan berbeda-beda sektor. Kalau kita lihat pada tahun 2024 ini paling banyak di sektor e-commerce yang dari awal tahun sampai dengan sekarang ini kurang lebih ada 79 pengaduan. Nah, kalau untuk di kalangan dari tahun kurang lebih berarti 2021 sampai dengan 2023 kalau kita jumlah itu totalnya kurang lebih ada 6.000-an pengaduan yang sudah masuk di ranah kanalnya BPKN RI. Kira-kira demikian. Ya. Jadi Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini sudah banyak berbuat untuk bangsa ini. Dan di dalam melakukan pemantauan itu tentu ada indikator-indikator yang bisa dijadikan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Seperti apa sih karakteristik konsumen Indonesia itu? Apakah sudah punya kesadaran yang bagus atau bahkan mungkin cuek ataupun juga masa bodoh? Nah, bagaimana Badan Perlindungan Konsumen Nasional memantau ini? Mungkin Pak Heru bisa menjelaskan. Jadi salah satu indikator kita itu adalah yang kita sebut indeks keberdayaan konsumen. Jadi memang ini tiap tahun secara reguler ini dilakukan sebuah penghitungan yang dilakukan oleh kebetulan Kementerian Perdagangan mengenai bagaimana perilaku konsumen di Indonesia gitu ya. Jadi di tahun 2023 angka kita itu adalah 57,04. Kalau dalam ukuran kita itu konsumen Indonesia baru tahap mampu gitu ya. Mereka sudah tahu tapi belum kritis. Jadi di atas, jadi antara 40 sampai 60 itu mampu, kemudian 60 sampai 80 itu kritis, dan 80 sampai 100 itu berdaya. Nah, tujuan kita adalah bagaimana konsumen Indonesia ini berdaya. Nah, sekarang masih tahap mampu. Nah, berdasarkan Stranas PK diharapkan bahwa di 2024 ini kita bisa mengejar angka yang tinggal sedikit lagi nih mencapai 60 gitu ya, sehingga kita bisa mencapai angka yang kita sebut konsumen yang kritis gitu ya. Nah, dengan konsumen kritis ini tentu juga artinya misalnya konsumen itu ketika dia mau membeli, dia kan harus teliti sebelum membeli. Kemudian tadi misalnya ada persoalan-persoalan, ada syarat dan ketentuan berlaku, dia baca dulu nih, terutama misalnya konsumen perumahan, atau mungkin ketika misalnya dia melakukan kredit kendaraan bermotor, kadang-kadang kita disodori dokumen, kita minta tanda tangan hari itu juga tanpa ada kesempatan kita untuk membaca gitu. Nah, ini ya yang menjadi tugas kita juga agar konsumen kita menjadi kritis, dan diharapkan karena kan kita punya rencana pembangunan yang cukup jauh di 2045 ketika Indonesia mencapai yang kita sebut Indonesia Emas. Ini kita harapkan bahwa konsumen Indonesia ini udah berdaya.
Di berdaya itu ya dia tidak lagi menjadi objek dari pelaku usaha, tapi dia menjadi subjek dari ekonomi Indonesia saat ini dan ke depan gitu ya. Karena kalau artinya ketika menjadi objek itu kan kadang-kadang ya kita dikasih ketentuan apapun mau gitu ya, dipaksa gitu seolah-olah. Nah kita nanti posisi kita adalah menjadi subjek di mana kita ini yang memiliki kontrol, kendali apakah kita mau menggunakan layanan atau tidak, membeli produk atau tidak, kemudian syarat-syarat yang mengikat seperti apa gitu. Itu yang menjadi tujuan kita, yang kita harapkan juga memang ya ini bisa tercapai gitu ya. Semoga kita bisa kerjasama juga dengan berbagai institusi termasuk juga UNRAM agar indeks kepercayaan konsumen kita di tahun ini bisa kritis dan juga bisa menjadi konsumen yang berdaya. Baik, ada satu pertanyaan lagi yang menurut saya penting, Pak Heru dan juga Ibu Luciana, bahwa konsumen itu adalah raja, tapi di tengah-tengah posisi sebagai raja, kadang dia tidak menggunakan posisinya sebagai raja itu di dalam menjalankan hak-haknya, kan gitu. Jadi ini ironis ini. Nah, seperti apa pantauan Badan Perlindungan Konsumen Nasional di dalam melihat bagaimana respon atau semacam budaya ya seperti itu konsumen Indonesia di dalam meresponi hak-haknya ini menurut pantauan Badan Perlindungan Konsumen seperti apa, Pak? Ya memang masalah konsumen Indonesia ini memang banyak kan agak nerimo gitu ya. Apalagi misalnya berpikir kerugiannya cuman berapa ribu gitu ya, 10.000, 50.000, apalagi di online kan kadang-kadang kan bisnisnya peritilan gitu ya, yang 100.000 apa, tapi kemudian juga mungkin barangnya salah, colornya, warnanya, ukurannya salah, kita diam aja gitu. Nah ini yang kita dorong bahwa mereka ayo dong kita kritis gitu ya. Jadi pertama teliti sebelum membeli nih, jangan sampai dibohongi nih. Kita udah bayar, kemudian barangnya itu nggak diterima. Kemudian kalau misalnya barangnya nggak sesuai, kita harus lapor gitu ya. Karena misalnya sekarang banyak platform e-commerce juga memiliki fasilitas. Kalau misalnya barangnya itu tidak sesuai, belum kita terima, jangan kita approve bahwa produk selesai transaksi gitu ya. Nah ini yang memang juga menjadi keinginan kita bahwa masyarakat jangan sekarang nerima aja, tapi juga harus kritis. Karena nerima itu justru di banyak kasus itu tidak menguntungkan konsumen. Misalnya dalam penyelenggaraan haji umroh gitu ya. Ini kan kadang-kadang kita diberikan pelayanan seperti apa, terima. Pelayanan seperti apa, terima. Oh ini cobaan gitu ya. Oh nanti kita diberikan satu kelebihan pahala segala macam gitu ya. Oke lah ada perpandangan seperti itu. Tapi di sisi lain juga nggak bisa dong kalau seperti ini terus menerus, kita tidak ada perbaikan gitu ya. Perbaikan bagaimana mungkin penginapan di sana, kualitas makanan, keberangkatan gitu ya. Kemarin misalnya kita juga bersuara banyak kendala misalnya di transportasi yang mengangkut jemaah haji gitu kan. Ini kalau kita diamkan kan juga nggak bagus. Nanti akan menjadi seolah-olah ini dapat diterima gitu ya. Sehingga juga masyarakat juga harus kritis bahwa kalau misalnya ada keterlambatan apa, kita bisa protes bahwa ini nggak bisa seperti itu. Jadi akan ada perbaikan di masa depan dan konsumen akan juga ya tentunya kan dari perbaikan itu kan nanti lebih menguntungkan konsumen juga gitu ya. Tapi memang harus ada upaya dan kemauan untuk ya nggak ngelawan sih, tapi lebih kritis, lebih teliti lah gitu. Ya, kalau misalnya gini Pak, ada pengaduan Pak. Kalau seandainya ada pengaduan, kira-kira masyarakat itu mengadu ke Badan Perlindungan Konsumen itu seperti apa, dan mungkin ada kaki tangan dari Badan Perlindungan Konsumen di daerah yang bisa direferensikan oleh Bapak Heru atau Ibu Luciana menjelaskan ke masyarakat sehingga masyarakat bisa menggunakan hak adunya itu. Baik, iya. Memang kalau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada 3 badan yang memang kaitannya dengan pengawasan atau penyelesaian sengketa atau kemudian juga perlindungan konsumen lainnya. Terutama kami dari BPKN RI berada pada ibu kota negara, kemudian juga di daerah kota dan kabupaten itu ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bisa didatangi bagi para konsumen yang mungkin memang ingin melaporkan pelaku usaha yang membuat ia merasa dirugikan, demikian ya, bisa dilakukan
diselesaikan di situ. Artinya begini, BPKN memang hanya dalam fungsi advokasi. Kita menerima pelaporan, menerima pengaduan, tapi pastinya kita tidak dapat membantu menyelesaikan. BPKN pasti akan mengarahkan kepada pertemuan secara win-win solution dengan memanggil pelaku usaha, kemudian juga mempertemukan juga, tapi tidak membantu menyelesaikan. Nah, ranah pada penyelesaian sengketa itu berada pada ranahnya BPSK yang berada pada kota dan kabupaten setempat yang berada di seluruh Indonesia. Memang belum menjangkau beberapa kawasan, tetapi yang saat ini sudah ada bisa konsumen datang ke kota kabupaten yang sudah ada BPSK setempat. Nah, di sana juga ada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang juga ikut membantu para konsumen yang memang merasa dirugikan, bisa dilakukan pendampingan untuk kemudian datang ke BPSK setempat. PKSM tidak bisa membantu menyelesaikan sengketa, mereka hanya dapat memberikan masukan atau advokasi terkait dengan langkah-langkah perlindungan konsumen yang dapat diterima atau dilakukan oleh masyarakat, kemudian juga membawa mereka ke pengadilan negeri jika memang itu ada ranahnya yang memang begitu besar kaitannya dengan kerugian konsumen, atau bisa membawa ke BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang kembali lagi berada di kota dan kabupaten setempat yang berada di provinsi. Demikian kira-kira. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi para masyarakat Indonesia yang belum paham tentang bagaimana meningkatkan hak-hak mereka sebagai konsumen. Terutama kita masyarakat Indonesia, memang perilaku konsumen Indonesia itu agak nerimo gitu ya, legowo gitu ya. Nah, kita harapkan bahwa BPKN mendorong tumbuhnya kesadaran konsumen Indonesia agar lebih kritis sehingga kita menjadi konsumen yang berdaya. Demikian. Baik, Bapak Heru, mungkin ada yang bisa disampaikan ketika ada pengaduan dari masyarakat, seperti apa mekanismenya, mungkin ada hotline atau apa, silakan Pak. Ya, jadi memang pengaduan keluhan konsumen ini kan banyak cara gitu ya. Tapi kita juga sesuai dengan undang-undang kita menerima pengaduan konsumen untuk bisa kita selesaikan lah gitu ya. Hak-hak konsumen ini kita pulihkan gitu. Dan kita pulihkannya juga tentu akan mengundang pelaku usaha memverifikasi apakah benar atau tidak. Nah, masyarakat yang memang memiliki informasi yang merasa mungkin bermasalah dengan layanan, dengan produk, tidak bisa menyampaikan ke kami melalui beberapa kanal ya. Yang pertama, kita punya kanal di Play Store dan juga App Store ya, BPKN 153 yang bisa dengan mudah diunduh dan di install aplikasinya. Tapi mungkin kadang-kadang kita berpikir, wah aplikasi di HP saya udah banyak nih, nggak bisa gitu ya. Silakan juga bisa melalui WhatsApp ya, 08 153 153 153 08 153 153 153 itu bisa disampaikan masalahnya apa, kemudian ada buktinya apa segala macam yang bisa disampaikan ke kita. Nanti kita akan proses gitu. Kemudian juga kita juga ada website ya, www.bpkn.go.id. Ini juga ada kolom di mana bisa diklik, pengaduan bisa dilakukan melalui website tersebut gitu ya. Kemudian juga kita juga ada Instagram BPKN RI. Jadi memang begitu banyak kanal, silakan masyarakat memanfaatkan, jangan diam saja karena mungkin bisa jadi kasus yang menimpa Bapak Ibu semua, teman-teman gitu ya, itu bukan hanya satu kasus, sehingga kalau dikalikan sekian kasus ini nilainya akan sangat besar gitu ya. Ini yang kita harapkan partisipasi masyarakat untuk menjadi bagian dari masyarakat yang berdaya. Itu mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Heru, Ibu Luciana. Sebenarnya masih beberapa pertanyaan tapi waktu yang tidak bisa cukup untuk kita. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas ya. paparan yang sangat luar biasa untuk masyarakat. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Amin. Dan khususnya Universitas Mataram. Amin. Kami juga sangat welcome untuk henti-hentinya melakukan kerjasama untuk mengedukasi masyarakat. Ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam konsumen berdaya.